wonten titipan apa niku? Pertanyaan saking rencang, Kak. Tentang muamalah gade sawah ngoten niku, Kak. Biar nggak riba. Biar nggak riba itu gimana? Lalu gade sawah hasil yang di apa tuh? Hasil sawah yang digade itu kalau disodakohkan gimana hukumnya? Gade sawah tapi di kan katanya ada yang bilang kalau gade sawah itu hukumnya riba gitu loh. Biar nggak riba itu gimana? Biar tidak riba, akadnya Bu yang dibenahi. Itu kan bagaimana hukum kita pinjam uang dengan gade tanah, ngono ta ya? Tapi si peminjam menggarap dan mengambil hasil dari tanah yang digarap. Ngoten nggih? Nggih. Lah, yang pertama hukumnya haram. Karena termasuk hutang yang dibungut manfaatnya. Kullu qardin jaro naf'an. Menghutangi tapi mengambil manfaat. Lah nek sawah digarap sing dienggo nyaur ya apa? Nah, itu yang disebut dengan riba. Yang kedua, halal bila tidak terdapat syarat pada waktu akad. Jadi menurut ulama pendapat fikih masyhur tidak termasuk syarat. Yang ketiga syubhat, tidak jelas halal haramnya karena terjadi perselisihan pendapat di antara permasalahan inilah. Nek cara kula ngeten Bu. Nek cara kula, tapi wong namanya khilaf pasti ada tipisnya nggih. Nek cara kula sawahe didol taunan. Misale butuhe duit ku 50 juta, eneng sawah 2 kedok. Iki aku utangi 50 juta. Wes, kan diutang 50 juta nih. Bareng diutang 50 juta. Terus si yang menghutangi ini menyewa sawahnya dengan harga umum. Ya wes, sawahnya tak sewa. Berarti 50 juta, engko sampean nyaure iku aja 50 juta. Lah pinten? 45 wae. Lah sing 5 dadi apa? Sing 5 iku dadi sewane sawah. Dadi sawahe digarap minangkaning sewa, utang ya utang, tidak mempengaruhi apapun. Paham Bu nggih? Nggih, insyaallah. Lah carane ngoten. Sawah rentange wonten teng mlebet. Oh, bagian bertanya nggih. Allah yang bertanya mendengar. Oh nggih, jadi misale sawahnya oleh digarap, ya digarap tapi ya nyewa. Utangnya ya tetep utang. Jadi nek gak pingin riba carane ngono. Jadi misalnya aku butuh duit 50 cah, ya wis tak utangi. Lah kowe nek pingin garap sawahku nang digarap, ya wis tak sewa, berarti kowe nyaure aja 50. Lah piro? 40 piro ngono, sisane ku kanggo harga sewa. Paham nggih? Ngono carane. Insyaallah anu namanya. Enak. Insyaallah pun paham nggih. Nggih. Matur suwun. Nggih, sami-sami nggih. Pinjam sawah itu tadi. Nggih. Rata-rata akad dalam meminjamkan menjaminkan sawah niku yang menyampaikan akadnya niku yang meminjam. Karena nggih sangke butuhe, terus kemudian nggih piye amrih oleh, akhirnya menyampaikan, aku siliono duit sekian, engko sawahku garapen, sampai aku iso nyaur. Misalkan yang menyampaikan akad itu yang meminjam, bukan yang meminjami uang, apakah yang demikian itu juga menjadikan riba, Pak? Yang membedakan antara zina dan pernikahan adalah akad. Yang membedakan antara halal haram adalah akad. Dan akad itu terjadi di tempat itu, Ibu. Jadi yang namanya akad itu ya sighot dari A ke B dan B taslim.
Kalau yang mengatakan itu adalah si peminjam, maka yang berhak untuk membenahi yang meminjami. Ngene lho. Iki aja didadekno akad piutang gade. Soalnya nek gade kok iso dadi riba, soalnya aku nggarap sawah saka manfaat ngutangi kowe. Lah akate piye? Ya utang, sewa ya sewa. Wis ngene, nek butuhmu duit 50 nyoh tak utangi 50. Adapun sawahmu nek pengin nggarap aku kuwi tak sewa setaune pira. Umpama 15 tahun ya per tahune nambah ngono. Lah ini namanya ta'awun. Dua sisi saling dienakkan. Sing utang yo enak, sing diutangi yo enak ngono lho. Sing utang enake piye nyaure sithik. Lah sing utangi ya iso nggarap sawah tapi ora minangkaning utang tapi minangkaning sewa. Jadi dibenahi akadnya. Paham napa mboten nggih? Nggih, saged dipahami, Pak. Insyaallah. Nggih, dados ketika ada akad yang fasid segera dibenahi. Agar tidak masuk ke dalam riba. Jika yang meminjamkan itu mengiyakan, berarti nggih tetap termasuk akad riba, Bang nggih. Sama. Oh, nggih. Nggih, jadi dibenahi dulu nanti. Nggih. Walaupun yang menyampaikan itu yang meminjam uang, ketika yang meminjami itu taslim dengan itu akad yang merugikan, berarti nggih termasuk riba. Nggih lah wong duit diselekno sawahe sing dienggo nyauri digarap sing ngutangi. Lah terus nek nyauri nganggo apa? Makanya harus proporsional. Aku yo rampuni. Nah, terkadang itu seperti itu. Teng desa. Niku secara umum yang sering kita dengarkan niku seperti itu. Jadi akad yang seperti saya sampaikan tadi itu terkadang dianggap halal, dianggap bisa, ngoten. Nggih. Karena yang menyampaikan yang meminjam bukan yang meminjami. Wong sakniki. Kirane pengalaman niku lho, Bu. Enggak dek no motor sakniki montore yo tambah digawe kowe. Bane tambah tipis, mesine tambah pretel kabeh. Motor jaminan padahal. Lah nggih, jaminan itu ya tengok-tengok. Bane ya utuh, bensine ya utuh. Nek dienggo bensine prutul, mesine prutul, bane halus. Nggih, mungkin ada lagi? Oh iya, Abah mau bertanya, Abah makan. Gini Abah, kalau zakat mal seumpama gaji 10 juta, ya 1/4%. Kalau digenepin jadi kayak atasnya terus 500 kayak gitu Abah. Terus dibagikan kebetulan punya saudara apa kayak gitulah, udah tua udah janda kayak gitu 2, terus tapi saudaranya 4, yang janda itu 2, terus seumpamanya itu dikasih ke 2 orang atau dibagi 4 orang boleh ya Bang? Yang 2 itu masih bersuami istri tapi udah nggak bisa kerja kayak gitu, tapi sih masih lumayan, belum kayak yang 2-nya tadi udah janda udah nggak punya apa-apa kayak gitu, makanya makan aja udah dikasih sama anak-anak sama keponakan kayak gitu. Seumpamanya yang zakat itu dibagi 4 orang itu bagaimana Abah itunya, boleh nggak? Diratain kayak gitu. Gaji dizakati, namanya zakat profesi. Oh. Zakat profesi itu bila mencapai nisab. Berapa nisabnya? Seberat zakatnya tijaroh. Zakatnya tijaroh itu berapa? Zakatnya tijaroh itu berapa? 73 gram emas. Kalau sekarang 73 gram emas 1 juta 1 gram berarti 73 gram ya. Jadi gini Ibu,
Jenengan kerja di Taiwan, dicatat tanggalnya, perginya ke sana kapan, gajinya setiap bulan 10 juta, untuk ini, sampai 1 tahun putaran, tabungannya ada 73 juta, maka itu zakatnya 73 bagi 10 berarti 7.300.000. 7.300.000 bagi 4 berarti berapa? 7 juta bagi 4 berapa? 7.300.000 dibagi 4 1.800.000 lah. 1.800.000 ya, 1.825.000 itu dibagikan kepada 3 mustahik, kepada 3 mustahik itu baik fakir atau miskin atau ibnu sabil atau gharim atau yang lain, paling sedikit 3 orang diberikan paling sedikit kepada 3 orang. Kalau dibagikan kepada lebih banyak enggak apa-apa. Lah kalau mengeluarkannya setiap bulan 10 juta bagi 10 1 juta, 1 juta bagi 4 250, kemudian digenapkan 500. Ya berikan kepada itu, kalau setiap bulan namanya bukan zakat Ibu, itu namanya infak. Oh. Itu namanya infak atau sedekah. Nanti kalau di putaran tahun sampai di Taiwan 1 tahun dan di tabungannya lebih dari 73 juta, berarti wajib menzakati tahunan, zakat gajinya itu dari tabungannya Ibu itu. Kalau yang dikeluarkan tiap bulan namanya apa? Sedekah atau infak. Kalau sedekah atau infak itu bebas diberikan kepada siapapun, bahkan orang kaya pun boleh menerima. Misalnya sampean kok pengen ngegaki Mas Kofik, ya ora apa-apa, padahal Mas Kofik sugih, lah itu boleh. Kalau infak sedekah bebas, gaya bebas nggih. Berarti 1 tahun 1 kali. Nggih, tapi infaknya yo setiap dapat. Iya, nggih. Kok nggih piye toh? Insyaallah. Nggih. Jadi setiap bulan itu namanya infak. Kalau zakat itu 1 tahun 1 kali. Jika dalam 1 tahun tabungan tidak mencukupi 73 juta, apakah juga berhak? Nek ora sampai 73 juta hari ini dalam waktu 1 tahun, berarti sampean urung 1 nisab. Belum wajib zakat. Lah nek kok kerja ning Taiwan 2 tahun ning tabungane kok 1 juta, berarti sampean mustahik, berhak menerima. Nggih wonten Mbah. Wonten lah nggih tumbas sanese ya Bu ya. Nggih tumbas mbone. Nggih. Sesuatu yang dibeli dari gaji itu tidak wajib zakat. Sebagaimana sesuatu yang dibeli dari laba perdagangan itu tidak wajib dizakati. Wis kadung tukokno kulkas, tukokno tidak wajib dizakati. Bapak ngapunten, tambahan, menawi setiap bulannya sudah dikeluarkan sebagai niatan sedekah, terus dalam 1 tahun itu kita masih ada simpanan 70 juta atau 75 juta, apakah itu juga yang dalam 1 tahun itu wajib zakat juga Bapak? Wajib, karena dari infak itu Anda diberi keberkahan, dari keberkahan itu sehingga melampaui nisab dan wajib zakat. Seperti perusahaan yang saya kelola itu semua per bulan itu infak. Infaknya misalkan per PCS 2.000. Kalau habis 14.000 PCS berarti kita infaknya 28 juta. Sudah 28 juta kita setiap bulan mengeluarkan, maka setiap 1 tahun haulnya tanggal 29 Juli kita hitung inventory itu barang yang belum terjual, barang-barang dodolan sing urung ketuku, dan uang putaran OCF-nya digabung berapa ratus juta atau berapa M. Nah, berapa M berapa ratus juta inventory dan OCF itu putaran uang sing dienggo dagang karo barang iku dihitung kok
melebihi 73 juta, misalkan 500 juta ya kita bagi 500 bagi 10 50 juta, bagi 4 50 juta, bagi 4 berarti karek 12 juta setengah lah. Berarti kita setiap tahun yang mengeluarkan 12 juta 500 untuk zakat malnya. Untuk infaknya padahal per bulan 28 juta. Iya ayo. Kadang infak sedekah lebih banyak, tapi zakat juga harus dikerjakan. Paham ya? Syukur benulan sampean infak, dadak tabungane 250 juta, ya dizakati, zakat profesi setahun pisan lho Bu kok ah. Oke. Oke, Bapak, insyaallah. Amin. Bapak, insyaallah. Nggih, matur suwun Bapak atas sami-sami.